ikut campurnya pelajar dalam penolakan hasil RUU Cipta Kerja. Dengan adanya hasil keputusan RUU Cipta Kerja, banyak masyarakat Indonesia yang merasa tidak setuju dengan hasil keputusan RUU Cipta Kerja karena tidak sesuainya dengan keinginan masyarakat. Dengan ketidaksetujuannya, banyak masyarakat tentunya buruh pabrik mengeluarkan mosi tidak percaya pada kekuasaan, melakukan demonstrasi, dan mogok kerja. Namun, tidak disangka, bukan hanya buruh pabrik yang merasa tidak setuju, tetapi pelajar ikut meramaikan tentang ketidaksetujuannya terhadap hasil keputusan RUU Cipta Kerja. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, para pelajar semakin mudah dalam menjangkau sesuatu hal yang diinginkannya. Oleh sebab itu, banyak di kalangan pelajar ikut serta dalam meramaikan ketidaksetujuannya terhadap hasil keputusan RUU Cipta Kerja. Melalui media sosialnya, dengan memposting kalimat-kalimat penolakan dan hal-hal yang bersifat menyindir hingga kontroversial. Untuk contoh seperti berikut. Oleh karena itu membuat kekhawatiran seperti kualitas belajar menurun, berubahnya psikologi, dan berkurangnya konsentrasi, dikarenakan terlalu memikirkan apa yang tidak semestinya mereka bicarakan, ditambah dengan situasi pandemik, di mana pelajar melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah akan sangat rentan kualitas belajar mereka menurun. Dalam memberikan aspirasi, memang kegiatan harus dilakukan oleh setiap warga negara. Namun, jika pelajar ikut terlibat dalam hal seperti ini, adalah tindakan yang sangat tidak semestinya pelajar lakukan. Seharusnya, pelajar tetap fokus dalam meningkatkan kualitas belajar dan fokus menjadi penerus bangsa yang berkualitas internasional. Selanjutnya, struktur teks editorial. Teks editorial memiliki 3 bagian. Yang pertama, tesis atau pengenalan isu. Kedua, argumen atau penyampaian pendapat. Yang ketiga, yaitu penegasan ulang. 1. Tesis atau pengenalan isu merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambaran umum mengenai isu yang dikomentari. Kedua, argumen atau penyampaian pendapat. Pembahasan detail mengenai peristiwa yang dikomentari, penguatan terhadap pendapat dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. Ketiga, penegasan ulang merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Kemudian, contoh struktur teks editorial. Yang pertama, tesis atau pengenalan isu. Seperti dengan adanya hasil keputusan RUU Cipta Kerja, banyak masyarakat Indonesia yang merasa tidak setuju dengan hasil keputusan RUU Cipta Kerja karena tidak sesuainya dengan keinginan masyarakat. Dengan ketidaksetujuannya, banyak masyarakat tentunya buruh pabrik mengeluarkan mosi tidak percaya pada kekuasaan, melakukan demonstrasi, dan mogok kerja. Namun tidak disangka, bukan hanya buruh pabrik yang merasa tidak setuju, tetapi pelajar ikut meramaikan tentang ketidaksetujuannya terhadap hasil keputusan RUU Cipta Kerja. Yang kedua, argumen atau penyampaian pendapat. Seperti dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, para pelajar semakin mudah dalam menjangkau sesuatu hal yang diinginkannya. Oleh sebab itu, banyak di kalangan pelajar ikut serta dalam meramaikan ketidaksetujuannya terhadap hasil keputusan RUU Cipta Kerja melalui media sosialnya dengan memposting kalimat-kalimat penolakan dan hal-hal yang bersifat menyindir hingga kontroversial. Oleh karena itu, membuat kekhawatiran seperti kualitas belajar menurun, berubahnya psikologi, dan berkurangnya konsentrasi, dikarenakan terlalu memikirkan hal yang tidak semestinya mereka dibicarakan, ditambah dengan situasi pandemi, di mana pelajar melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah, akan sangat rentan kualitas belajar mereka menurun. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Seperti dalam memberikan aspirasi, memang kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Namun, jika pelajar ikut terlibat dalam hal seperti ini adalah tindakan yang sangat tidak semestinya pelajar lakukan. Seharusnya, pelajar tetap fokus dalam meningkatkan kualitas belajar dan fokus menjadi penerus bangsa yang berkualitas internasional. Setelah saya menjelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan yaitu struktur teks editorial memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, tesis atau pengenalan isu, yaitu merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambaran umum. Kedua, argumen atau penyampaian pendapat, yaitu pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari. Yang ketiga, penegasan ulang, yaitu merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan berita yang dikomentari.
Kemudian, kesimpulan dari contoh teks editorial ini adalah kita atau kalian sebagai pelajar sebaiknya tidak perlu membicarakan dan memikirkan tentang hasil RUU Cipta Kerja yang sedang ramai dibicarakan. Yang seharusnya kita lakukan saat ini adalah tetap fokus dalam meningkatkan kualitas belajar dan fokus dalam bakat yang kita miliki. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Missing someone